Pembukaan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada diberi kesehatan, dan tidak lupa juga salawat berikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan presentasi makalah kami ataupun yang sudah berbentuk PPT dengan judul Instrumen Evaluasi Bentuk Tes. Baik, di sini anggota-anggotanya itu ada Citra Dewi Maya sebagai konten kreatornya, dan saya sendiri sebagai moderator, dan Sufina Latifah sebagai animator. Selanjutnya yaitu Materi pertama. ada tentang pengertian tes. Nah, tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Selanjutnya yaitu ada tes dapat dibedakan dari beberapa jenis dan berbagai-nya. Yang A itu tes ditinjau dari berbagai sudut pandang. Yang B, tes ditinjau dari bidang psikologi. Dan C itu ada tes berdasarkan jumlah peserta. Dan yang D itu ada tes berdasarkan penyusunannya. Yang E, tes ditinjau dari waktu. Dan F, tes ditinjau dari segi responnya. Dan yang D itu tes ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya. Materi kedua. Selanjutnya yang materi kedua ada tentang fungsi instrumen tes. Nah, fungsi instrumen tes ini yang pertama itu ada sebagai media pengukuran terhadap siswa. Yang kedua itu sebagai alat mengukur kelas dan program pengajaran. Materi ketiga. Ada materi yang ketiga, kami akan bahas tentang tahap instrumen tes. Nah, di tahap instrumen tes ini yang pertama itu ada yakni tahapan yang terdapat 4 kriteria seperti tujuan didefinisikan secara jelas, materi yang memenuhi standar dan spesifik, prosedur pengadministrasian yang memenuhi standarisasi serta aturan pengelolaan. Yang kedua yaitu
dilakukan kepada siswa secara berulang kali dan hasilnya tetap sama. Dan yang ketiga ada objektivitas, yaitu hasil nilai tes yang murni yang didapatkan dari hasil kemampuan siswa. Dan yang keempat ada praktikabilitas, yaitu tes yang memiliki petunjuk secara rinci dan jelas sehingga tes tersebut bersifat simpel dan jelas. Yang terakhir ekonomis. Ekonomis adalah sebuah tes yang memiliki kebenaran dan keterpercayaan sehingga tes tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, itu saja materi pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah sudah selesai kita menyampaikan materi tentang suplemen tes tadi yang telah disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya Safina Diva. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada kata salah, tolong dimaafkan ya